Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ulasan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ila akhiri wallahu alam. Wal asri, demi waktu. Allah sumpah demi waktu. Waktu ini sangat berharga, sehingga diamanatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa firaghaka qabla syughlika. Gunakan waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Manfaatkan, isi dengan amal saleh waktu kosong, ya, waktu luang. Banyak waktu kosong ini, ya. 24 jam sehari semalam, banyak waktu kosong yang kita buang-buang saja. Padahal kalau kita isi dengan amal soleh, keberuntungan untuk kita. Maka jangan disia-siakan waktu ini. Pergunakan sebaik-baiknya. Isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-waktu kasayf. Waktu itu diibaratkan seperti pedang. Waktu diibaratkan seperti pedang. In lam taqta'hu qata'aka. Jika kamu tidak memutusnya, itu waktu, kamu akan diputus oleh itu waktu. Kalau kamu tidak pergunakan waktu tersebut dengan kebaikan, maka menjadi kerugian untuk kamu, ya. Kesempatan ini harus kita gunakan sebaik-baiknya, ya. Semua sudah diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, baik yang muslim, baik yang kafir, ya. Pokoknya jenis manusia, lafi khusrin adalah sungguh ada dalam kerugian, di dalam usahanya. Sakabeh jelema aya dina karugian. Naon ari rugi? Saur Abu Ya radhiyallahu anhu, ari ngaran rugi teh nyaeta kurang tina untung. Kurang dari untung namanya rugi. Lebih dari untung namanya bati. Lebih dari modal. Lebih dari modal namanya, kurang dari modal namanya rugi. Jadi rugi kurang dari modal, untung lebih dari modal. Karena untung lebih dari modal, rugi kurang dari modal. Apa itu modal? Sesuatu yang menimbulkan yang lain namanya modal. Sesuatu yang menimbulkan yang lain namanya modal. Inti modal di dunia ini adalah hidup. Inti modal di dunia ini adalah hidup. Tanda hidup adalah bernafas. Tanda hidup adalah aya nu hirup teu ngarenghap. Aya teu hirup euy ngan teu ngarenghap, moal aya. Itu tanda. Tanda hidup itu nafas. Nah, nafas ini mahal, ya. Pergunakan sebaik-baiknya, ya. Masya Allah. Kata Allah, semua manusia ada dalam kerugian yang sangat besar. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang amanu yang beriman mereka. Lalu dilanjutkan oleh Allah, wa amilus salihat, dan mereka melaksanakan amal saleh. Falaisu fi khusranin, maka tidak mereka dalam kerugian. Wa tawasau bil haq, dan saling wasiat mereka pada kebenaran. Wa tawasau bis sabar, dan saling wasiat mereka dalam kesabaran. Jadi yang dikecualikan oleh Allah, yang tidak akan rugi baik di dunianya maupun di akhiratnya, yaitu yang pertama adalah orang yang beriman.
Orang beriman dia tidak akan rugi. Tidak hanya beriman saja, dan mereka melaksanakan amal soleh. Iman dan amal soleh. Nah, ini harus, jangan sampai terpisah. Iman kita ini harus membuahkan amal soleh, ya, amal soleh yang zahir atau yang batin. Wa tawasau bil haq, dan saling berwasiat pada kebenaran, yaitu keimanan. Wa tawasau bis sabar, dan saling berwasiat kepada kesabaran di dalam ketaatan dan di dalam meninggalkan kemaksiatan, dan ridha atas ujian yang Allah berikan. Jadi yang tidak rugi itu orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh, dan saling wasiat di dalam kebaikan dan saling wasiat di dalam kesabaran. Wal hikmatu bidzalika nadhi umur isyamat ala ma yakhusul insan fi nafsihi wa wal iman wal amalus salih, wa ma yakhusu ghairahu wa huwa at-tawassi bil haqq wat tawassi bis sabr. Sesungguhnya ini perkara mengurung kepada perkara yang khusus kepada manusia pada dirinya, yaitu iman dan amal soleh, dan mengurung kepada perkara yang khusus kepada selainnya, yaitu mewasiatkan kepada kebenaran dan mewasiatkan kepada kesabaran. Faida jama dzalika, maka apabila telah terkumpul dzalika itu semua, iman, amal soleh, saling berwasiat kepada kebaikan, wasiat kepada kesabaran, faqad qama bihaqqillah wa haqqi ibadi, maka sungguh orang tersebut telah memenuhi hak Allah dan hak hamba-hambanya. Jadi kalau iman dan amal soleh itu hubungan hak dia dengan Allah, ditambah dengan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, itu hubungan dia dengan sesama hamba Allah. Ya, jadi ada hak kewajiban yang berhubungan dengan Allah langsung, ada hak kewajiban yang berhubungan dengan sesama makhluk Allah. Jadi kedua-duanya harus ada. Yang harus didahulukan yang pertama adalah iman. Kalau iman itu modal. Iman itu modal utama, ya, modal utama. Tanpa iman tidak akan ada pahala. Tidak akan diterima oleh Allah tanpa didasari dengan Andai kata ada orang sodako 1 miliar tapi tidak didasari iman, dia tidak dapat pahala. Meskipun 1 gunung, meskipun banyak sodakonya tapi tidak didasari dengan iman, dia tidak diterima karena tidak ada modal. Modal diterima amal itu jika disertai dengan iman. Nah, harus ada iman. Nah, ini alhamdulillah kita sudah diberi oleh Allah iman. Yang pertama, yang tidak rugi adalah orang yang beriman wa amilus sholihat, dan mereka melaksanakan amal soleh. Tidak cukup iman saja, ya, untuk agar kita tidak rugi hidup di dunia dan di akhirat, tidak cukup dengan iman saja, harus disertai dengan amal soleh. Harus disertai dengan amal soleh, ya. Kemudian ini yang berhubungan langsung dengan Allah. Orang ketika dia beriman dan beramal soleh, berarti dia sudah memperbaiki hubungannya dengan Allah. Kemudian hubungan dengan sesama hamba Allah, wa tawasau bil haq, saling mengingatkan di dalam kebaikan, yaitu keimanan, ya, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan, wa tawasau bis sabr, saling berwasiat di dalam kesabaran.